saya mohon izin untuk Bapak Ibu guru senior. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang guru penggerak modul 1.1 tentang filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum acara dimulai, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir, berkenan menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi ini. Kemudian saya mohon izin untuk Bapak Ibu senior. Di sini saya bukan bermaksud untuk mengajari atau tahu ya Bapak Ibu ya, tapi di sini saya disuruh mensosialisasikan, berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Kota Agung Timur. Bercerita sedikit tentang guru penggerak. Apa sih itu guru penggerak? Jadi kalau guru penggerak yang biasa kita kenal, kalau mau masuk kepala sekolah kan inovasi terbaru untuk sekolahnya masing-masing. Karena yang jujur yang saya incar hanya sertifikatnya. Awalnya saya incar sertifikatnya karena menggiurkan, jamnya besar, dan angka kreditnya juga kurang. Saya menyadari akan kekurangan saya itu, dan saya memutuskan sudah berbicara gitu, bincang-bincang dengan salah satu guru. Mereka mendukung, gak apa-apa dah, daftar aja, keluar dari zona nyaman. Itu kata-kata yang menjadi motivasi saya untuk ikut guru penggerak ini. Karena memang notabene seorang guru harus upgrade terus ilmu-ilmu yang ada. Jadi Allah angkatan 7 itu Kabupaten Tanggamus ada kuota. Mari bersama-sama daftar. Kita menjadi guru muda yang berinovasi, guru muda yang bergerak menjadi agen perubahan untuk Indonesia. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian langsung masuk, mempersingkat waktu, saya masuk ke filosofis pendidikan. Jadi hanya menuntun anak saja. Kalau dari diklat yang sudah saya jalani beberapa bulan terakhir ini, bahwa anak itu terlahir memiliki 2 kodrat. Kodrat yang pertama adalah kodrat alam, kemudian kodrat zaman. Apa maksudnya kodrat alam, kodrat zaman? Kodrat alam ini kodrat yang dibawa anak yang bersifat lingkungan. Jadi anak ini tergantung lingkungannya, tergantung lingkungan keluarganya, tergantung lingkungan di mana dia tinggal. Kemudian kodrat zaman itu adalah perubahan. Sering kita mendengar bahwa dulu anak dulu itu nggak begitu. Saya juga seperti itu sebelum tahu ya Bu. Dulu kayaknya saya kalau sama guru takut deh. Sekarang kok beda ya, anak-anak udah nggak takut lagi. Nah itu tadi kodrat zaman yang mempengaruhi, zaman sendiri yang merubah itu semua, dan kita harus mengikuti itu. Jadi anak ini bukan kertas kosong yang kita tulis, kita yang menulis, tidak. Tetapi dia punya catatan sendiri, kita tinggal menuntunnya saja. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Bisa dicontohkan sebagai petani. Didik ini adalah seorang petani. Kalau filsafatnya, misalnya kita mau tanam jagung atau kita mau tanam padi, kita tidak bisa mengharapkan lebih dari itu. Misal bibit jagung, setelah kita tanam, kita tidak bisa mengharapkan dia berubah menjadi semangka atau berubah menjadi buah yang lain, tidak bisa karena dia kodratnya sudah seperti itu. Tugas kita hanya memupuknya. Tugas kita hanya membersihkan sekelilingnya. Kalau ada rumput kita bersihkan, kalau ada hama kita kasih obat. Menurut Ki Hajar Dewantara kita seperti itu. Jadi tidak bisa merubah kodratnya anak gitu. Dewantara itu adalah budi pekerti. Budi pekerti ini adalah yang paling atas. Anak tidak diharapkan, bukan tidak diharapkan, maksudnya tidak diprioritaskan untuk
bisa semua mata pelajaran, tidak. Yang diutamakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah budi pekertinya. Karena di sini budi pekerti, watak, karakter itu adalah persatuan dari pendidikan yang harmonis. Jadi kalau anak sudah budi pekertinya bagus, budi pekertinya baik, insya Allah dia akan mengikuti semuanya. Seperti inovasi yang sudah saya buat yang kemarin sempat saya putar di awal pembelajaran ya Bapak Ibu, itu salah saya juga tidak sosialisasi dulu. Tiba-tiba langsung saja ya, sehingga mungkin ada yang kaget atau mungkin bingung gitu kan. Ada miskomunikasi di situ ya, Mas Hendro ya, kita ya miskomunikasi di situ ya. Jangan ketawain ya. Salah saya juga, saya tidak bersosialisasi dari keluarganya. Itu tidak segampang kita membalikan telapak tangan, tidak. Tetapi dengan terus-menerus harapannya itu akan menjadi budaya, menjadi kebiasaan yang baik, sehingga kita bisa mengubah karakter anak tersebut. Jadi dengan anak diberikan motivasi, jadi anak diberikan sejenis penguatan gitu sebelum pembelajaran, yang diharapkan dapat membantu mengubah karakter anak tersebut. Cuma ini akan terjadi kendala karena itu sebenarnya. Tapi Transpol sudah mau berbantu ya Bu ya untuk sarana dan prasarananya, insya Allah kalau misalnya terrealisasikan harapannya bisa membantu menjadi kebiasaan yang baik di SMP 1 Kota Agung Timur. Kemudian selanjutnya kodratnya bermain, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, karya, dan pekerti sudah ada pada diri anak. Jadi kita tinggal menggalinya saja sebenarnya. Kemudian permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Mungkin kalau untuk tingkat SD itu menceritakan tentang seseorang yang mempunyai pekerjaan yang menumpuk ayahnya. Kemudian anaknya ini merengek. Anaknya merengek sambil mengganggu pemikiran ayahnya. Kemudian dengan ayahnya emosi gitu ya, dia menarik anak itu keluar rumah, sehingga anak tersebut kehujanan, menggigil, sampai biru seperti yang diceritakan di sini. Dari situ menjadi penyesalan kepada orang tuanya, sampai dia berucap bahwa sebenarnya engkau akan kumuliakan. Itu cerita yang dikutip kenapa bisanya adanya menghamba pada murid. Pernah dengar ya Ibu Bapak Ibu ya? Menghamba pada murid. Apa sih maksudnya menghamba pada murid? Saya juga belum memahami sekali, tetapi dari instruktur yang saya terima hanya menyampaikan saja, maaf kalau salah. Menghamba pada murid ini adalah kita sebagai pelayannya. Kita ini pelayan murid. Apa maunya murid, kita luruskan gitu. Yang sudah saya buat di sini adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang saya buat, karena saya bukan wali kelas, jadi saya membuat kesepakatan mapel matematika. Yang saya buat di situ anak silakan menuliskan apa maunya di pelajaran saya, sehingga tapi harus kita jalani bersama. Harus sudah saya praktekkan berjalan. Jadi ceritanya gini Bu, kalau boleh bercerita. Di kelas 8E itu saya pas buat kesepakatan kelas, ada anaknya yang mengambil kesempatan. Jadi anaknya bilang gini, Bu boleh bawa HP. Oke, kita catat dulu. Boleh bawa HP. Bu boleh makan. Ada anak yang bilang seperti itu. Oke, boleh makan. Tetapi kita di sini mengikuti mau mereka, tetapi kita membatasi. Kita bagaimana caranya kita menuntunnya. Sekarang begini, kalau boleh bawa HP, oke, di mata pelajaran Ibu boleh bawa HP. Tapi apakah mata pelajaran lain boleh bawa HP?
Jadi anak ngecun sendiri. Jadi kita tidak memaksakan apa yang mereka mau, tapi kita memberi gambaran. Begitu maksudnya menghamba pada anak. Jadi kita nggak mematahkan keinginan mereka, tapi kita menjelaskan, kita mengedukasi. Kira-kira bagaimana kalau HP-nya diambil, bagaimana? Jadi dia mengambil kesimpulan sendiri bahwa itu tidak diperbolehkan. Kemudian boleh makan di kelas. Kalau kamu makan, temennya nggak makan, gimana? Kalau kamu makan bagi-bagi ya ke kelas. Dengan refleks ya nggak mau gitu kan? Dengan refleks sendiri. Jadi menghamba pada murid itu kurang lebih yang saya tangkap dari materi itu seperti itu. Jadi kita tidak membatasi, kita tidak melarang, atau kita tidak mematahkan kemauan mereka, tetapi kita tetap mengikuti, tetap menjadi menuntun tadi ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maksudnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-setingginya sebagai manusia maupun masyarakat. Karena menurut pembelajaran bahwa karakter budi pekerti itu yang utama yang akan dipakai di mereka di dunia masyarakat. Hal itu yang menjadi tolak ukur pertama, yang menjadi keutuhan berkolaborasi untuk menginisiasi dan menciptakan kedalaman rasa takjub dan keasmaraan spiritual. Jadi kita harus punya ikatan batin gitu ya Bapak Ibu ya, punya chemistry dengan anak. Kemudian intelektual dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Ini pun yang saya kutip dari instruktur pada modul 1.1. Kemudian murid dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi murid dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Benar nggak itu Bapak Ibu bahasa Inggrisnya? Benar ya Bu Neni. Nah, sekarang bosan ya Bapak Ibu ya, capek ya dari pagi gitu ya, kayaknya dari pagi duduk. Ya Bapak Ibu, gambarnya nggak ada yang perlu ya, kita langsung aja deh. Iya, aku baru buka laptopnya dulu Bapak Ibu dulu aja ya. Kalau bisa kali bisa ya. Biar nggak pegel-pegel ya Bapak Ibu ya. Musik. Sudah sana.
Jadi kalau kita tidak ada judanya, maka dia sudah. Yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian arti disiplin, keyakinan kelas yang saya ceritakan tadi, itu keyakinan kelasnya, kemudian kebutuhan dasar manusia, sama posisi kontrol, dan ketiga restitusi. Apa saja sih itu, mempersingkat waktu saya singkat. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini stimulus responnya teori kontrol seperti itu untuk membangun budaya positif yang saya motivasi tadi ya, motivasi yang saya inovasi yang kemarin. Nah itu yang masuk ke budaya, kebiasaan di sekolah, itu berinovasi di situ. Maksudnya di situ saya buat karena biasanya pembelajaran itu di awal memang harus diberi penguatan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Anak harus disiapkan dulu mental maupun fisikisnya. Nah dengan seperti yang saya buat inovasi itu harapannya mempersingkat pekerjaan guru. Jadi anak di dalam kelas langsung diberi motivasi itu secara bersama, baru dimulai dari pembelajaran. Kemudian perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Itu di sini ada stimulus respon dan teori kontrol sudah saya jelaskan di sini. Nanti filenya bisa saya share ya Bapak Ibu ya untuk materinya. Kemudian dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah di sini secara singkat saya ceritakan kenapa sih dia dibilang dihukum oleh penghargaan. Kalau yang kemarin itu sebenarnya ini yang saya dapat di Bapak Ibu, saya sekedar hanya men-share untuk kebenarannya. Nanti kita sama-sama mengkaji benar atau tidaknya. Sebenarnya sudah tidak ada lagi perankingan. Ranking 1 gitu, anak penghargaan. Karena pada tanpa kita sadari, yang ranking 2 itu walaupun dia ranking 2 penelitian itu ternyata ada, makanya kemungkinan tidak adanya lagi peringkat di sekolah. Kalau ditanya wali murid, ini seperti yang saya sempat instruktur, Bapak Ibu, anak saya ranking berapa? Anak ibu, jawaban kita sebagai guru, anak ibu ranking di hati ibu, gitu. Jadi tidak apa ya, tidak merasakan kamu belum bisa apa-apa ya, kamu orang tua itu tidak, kamu ini nggak dapat ranking, kamu ini, nah itu dihukum oleh penghargaan seperti itu maksudnya. Jadi kalau anak-anak tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling bodoh, gitu. Dan kata instruktur saya juga bahwa semua anak itu sebenarnya bisa ditakutkan, yang anak kita. Begitu ya Bu, maksudnya dihukum oleh penghargaan. Kemudian apa hal yang membahagiakan, apa hal yang menyedihkan, apa cita-citanya, apa keinginannya. Dan sangat menakjubkan setelah saya baca karena mereka berhasil, silakan menulis yang ada di hati, tidak usah dikasih nama, tidak usah dikasih kelas. Jadi bersifat kita juga sangat berbeda jawabannya untuk kelas yang bermasalah dengan kelas yang biasa-biasa saja. Rata-rata untuk kelas yang memang bermasalah yang saya banyak sekali ya ininya permasalahannya, itu rata-rata tingkat kesedihan mereka itu keluarga. Jadi tulisannya itu dimarah orang tua, dijauhi keluarga, dibully. Itu ada Bu, tulisannya ada di meja saya, masih saya simpan. Ternyata memang benar-benar lingkungan ini menjadi pengaruh besar untuk anak tersebut.
berbasis mengeluarkan hasil. Dan materinya pun KD-nya itu esensial, dipersingkat. Maksudnya dipersingkat itu mungkin kita ambilnya dengan itu anak belajar untuk berpikir kritis, anak belajar berkolaborasi, dan anak belajar berkomunikasi yang baik. Sebenarnya hari Jumat akan saya praktekkan, tapi berhubung daring, nah saya bingung lagi nih, kira-kira triknya bagaimana? Masih tertunda. Padahal hari Jumat, padahal anak sudah menyiapkan produk apa yang akan mereka jual. Itu yang merujuk visi dari guru. Kamu pasti saja salah. Kamu ini terlambat terus. Kecewa sekali dengan kamu. Gitu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begitu? Gitu ya. Peraturannya apa ya? Gitu ya. Dia salah. Kamu ingat nggak? Peraturannya apa ya? Gitu. Apa yang kamu telah lakukan? Apa yang kamu telah lakukan? Kemudian sanksinya, konsekuensinya apa kalau kamu melakukan kesalahan? Nah, ini tipe guru manajerial, pemantau. Guru CCTV. Iya, CCTV ya Pak ya. Oke, ini manajer. Guru yang menerapkan posisi manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi, membimbing. Jadi, nanyanya terus-menerus ya. Seperti apa Bapak Ibu kalau nanyanya terus-menerus? Seperti apa? Intel ya. Nanya terus-menerus. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Dan juga restitusi. Dibaca ya Bapak Ibu ya. Dibaca nggak Bapak Ibu? Terpaksa. Ibu ini nyuruh-nyuruh saya aja. Dia sudah menyadari bahwa dia salah. Dan konsekuensi kesalahannya itu yang sudah kita sepakati bersama pada saat pelajaran. Begitu Bapak Ibu. Jadi membuat kesepakatan kelas sehingga anak tidak terlalu dirasa dibebani, anak tidak terlalu dirasa disuruh, tetapi dia menyadari kesalahannya sendiri dan bersedia menjalankan konsekuensi yang sudah dibuat bersama. Pengetahuan Bapak Ibu semua. Dan kemudian saya tidak bosan mengajak, mari bergabung bersama kami di komunitas guru penggerak. Insya Allah angkatan 7 akan buka dan tanggal ada kuota pendaftarannya. Syarat untuk ikut guru penggerak adalah memiliki berorganisasi di suatu sekolah. Misalnya dia pelatih pramuka, dia pembina olimpiade, syaratnya itu. Kalau kita bukan pelatih atau bukan pembina atau jam tambahan lainnya, maka itu tidak bisa ikut guru penggerak. Jadi syaratnya itu harus ada tugas tambahan. Ya, jadi tesnya itu ada esai, menyelesaikan esai. Jadi esai itu adalah dikasih suatu permasalahan langsung, dan bagaimana cara kita menyelesaikannya dengan minimum kata. Jadi kalau nggak salah sekitar 5.000 kata esainya. Kemudian nanti ada peer teaching-nya juga. Kemudian nanti ada wawancara yang langsung dilakukan oleh Kemendikbud. Jadi ini sebenarnya program yang sangat berkualitas gitu. Karena memang program ini langsung dari Kemendikbudnya langsung dari Kemendikbud. Kemudian di tesnya pun langsung dari Kemendikbud. Saya kemarin wawancaranya sempatnya malam. Langsung dari Kemendikbudnya langsung wawancaranya. Jadi harapan saya, mari bersama-sama kita menjadi guru agen perubahan, guru muda yang berkualitas.